Haleluya. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu, ini ada kabar terbaru dari Pak Pendeta David Herson. Beliau ini seperti yang ada di layar teman-teman. Ini adalah foto beliau, Pak Pendeta David Herson, dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Karena pada Pilpres yang lalu itu beliau ini masuk dalam tim kemenangan nasional Prabowo Gibran. Nah, perihal pelarangan ibadah Natal yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen pada beberapa hari yang lalu, menurut penjelasan dari Pak Pendeta David Herson sebagaimana yang ada dalam gambar ini Bapak Ibu, ini adalah beliau sudah menyampaikan hal itu kepada timnya Bapak Presiden Prabowo dan juga kepada timnya Pak Gibran. Nah, tentu saja harapannya adalah agar ini kemudian diberikan atensi dan tentu harus ada solusi yang berkeadilan. Nah, karena itu teman-teman dan Bapak Ibu semua, mari kita lihat di sini ya, ini adalah kabar terbarunya. Di sini Pak Pendeta David Herson itu mengirimi pesan kepada Pak Pendeta Niki Wakari. Di sini, Shalom Pak Niki, bagaimana perkembangan gereja di Cibinong terakhir Pak? Apakah masih dengan penolakan? Lalu Pak Pendeta Niki menjawab, besok kami tetap ibadah. Sekarang ada yang mengatakan silakan ibadah. Bahkan yang PNS itu mau minta damai. Ya, puji Tuhan Pak, banyak yang atensi Pak, karena sudah diatensi pihak keamanan juga. Ya, semoga ini bisa ada solusinya. Lalu kemudian teman-teman, di sini ada penjelasan dari Pak Pendeta David Herson. Beliau menyampaikan begini, puji Tuhan teman-teman, permasalahan tentang pelarangan ibadah di Cibinong Bogor semoga bisa teratasi dengan baik. Ini chat saya dengan Pendeta Niki hari ini, semoga bisa terselesaikan dengan baik dan penuh kasih. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi di sini tuliskan, kita sangat menolak tentang isu-isu intoleran dimanapun di bumi Indonesia ini. Mohon izin kepada Kakanda Dewan ya, Pasya Ungu untuk bantu monitor, dan terima kasih para penegak hukum, ada Pak Kapolri di sini ya. Lalu kemudian juga pemerintah setempat dan Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi untuk bisa mengawal jalannya mediasi dari sahabat-sahabat kita. Lebih lanjut lagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sini juga Pak Pendeta David Herson menuliskan, mari kita saling mengasihi satu sama lainnya. Karena kita adalah Indonesia, kita memiliki kesetaraan yang sama untuk kita bisa beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Damailah Indonesiaku. Nah teman-teman dan Bapak Ibu, ini adalah penjelasan dari Pak Pendeta David Herson ya. Sebagaimana tadi saya sudah sertakan di bagian awal juga, bahwa beliau ini pada Pilpres yang lalu adalah tim dari TKN ya, tim kemenangan nasional Prabowo Gibran, dan ini fotonya beliau Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, ini adalah fotonya Pak David Herson ya, beliau ini seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dengan Pak Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, mari terus sama-sama kita menyuarakan hal ini, dan puji Tuhan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Pendeta David Herson melalui percakapan dengan Pak Pendeta Niki Wakari, bahwa dari pihak sana bahkan sudah ada yang mengatakan silahkan katanya ibadah. Nah, menariknya lagi teman-teman dan Bapak Ibu, di sini katanya bahkan yang PNS itu ya mau minta damai. Teman-teman dan Bapak Ibu silakan berikan tanggapan ya ataupun responnya perihal PNS ini meminta damai katanya Bapak Ibu, karena ternyata identitas dari pelarang ibadah ini terungkap Bapak Ibu ya. Terungkap akhirnya karena setelah ramai di ruang publik, viral sekali, banyak sekali yang memberikan komentar dan juga perhatian. Akhirnya puji Tuhan terungkaplah siapa sosok yang mendatangi ya, datang dan bertemu dengan jemaat di sana. Lalu kemudian menyatakan penolakan untuk dilaksanakannya ibadah Natal. Ternyata Bapak Ibu semua adalah seorang PNS ya. Di sini disebutkannya PNS ya. Ya, bahkan yang PNS itu mau minta damai. Menurut teman-teman perlu damai nggak? Ya bagi saya secara pribadi perlulah untuk kita damai ya sebagai sesama anak bangsa. Tetapi perlu nggak kira-kira proses hukum atas tindakan-tindakan intoleransi yang seperti itu? Saya kira juga perlu. Karena Bapak Ibu semua, pelarangan-pelarangan ibadah ini kan bukan hanya 1-2 kali. Pelarangan-pelarangan ibadah ini kan bukan hanya ya terjadi 1 kali saja. Ya, itu sudah kesekian kali terus terulang dari waktu ke waktu. Jadi
Ya alangkah baiknya memang kalau pada akhirnya ditegakkanlah keadilan, ditegakkanlah hukum yang sebaik-baiknya supaya ini menjadi satu pembelajaran di masa mendatang. Tidak boleh lagi ada kelompok-kelompok yang merasa lebih superior dibandingkan kelompok penganut agama yang lain, ya. Karena kedudukan kita di mata hukum di bangsa Indonesia ini semuanya sama. Tidak dikategorikan bahwa yang jumlah penganut agama ini banyak maka kedudukannya lebih superior dibandingkan yang lain. Tidak seperti itu, semuanya. Yang membuatnya menjadi sama adalah status kewarganegaraan Indonesia. Jadi kita semua sama. Nah, karena itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta David Hirson, pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Pendeta David Hirson, luar biasa beliau ya. Beliau ini teman-teman masuk dalam realita dinamika politik praktis. Dan memang beberapa waktu yang lalu sebenarnya ketika beliau memutuskan untuk terlibat ya dalam politik praktis dengan masuk dalam tim ses ya. Dulu kan masuk di tim sesnya Pak Jokowi 2019, lalu kemudian pada tahun 2024 ini beliau masuk dalam tim ses, tim pemenangannya Prabowo Gibran. Ya, dan banyak sekali sebenarnya mengkritik beliau ya, bahkan ada yang meminta beliau untuk menanggalkan jabatan kependetaannya, tapi beliau waktu itu tidak mau, katanya Tuhan tidak menyuruh saya seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, mengenai hamba Tuhan terlibat dalam politik praktis sebenarnya sampai sekarang itu masih pro kontra ya di kalangan jemaat, di kalangan umat Kristen. Tetapi saya merasa begini Bapak Ibu sekalian ya, berpikir begitu sih tidak apa-apa, silakan saja, tapi saya mengusulkan ya pertimbangan lain. Bapak Ibu, hal-hal seperti ini ya, pelarangan-pelarangan ibadah ini kan tidak mudah untuk bisa sampai kepada para pejabat tinggi di negeri ini. Kecuali kalau ada orang dalam, kecuali kalau ada orang yang kemudian ya punya koneksi di dalam supaya informasi-informasi ini bisa disampaikan. Nah, kalau misalnya beliau ini ya tidak terlibat dalam hal-hal politik praktis ya, misalnya waktu itu beliau ya bergabungnya di tim Prabowo Gibran, lalu 2019 di timnya Pak Jokowi, apakah kemudian hal seperti ini bisa mudah langsung disampaikan kepada timnya Pak Prabowo ataupun kepada Pak Prabowo? Tentu saja tidak mudah Bapak Ibu ya teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya saya merasa bahwa sudah saatnya ya umat Kristen pun juga menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan bagi semua ini, jangan lagi berada di luar. Kalau bisa berada di dalam untuk menyuarakan kebenaran, kebaikan bersama, ya, kenapa tidak? Saya melihatnya seperti itu. Ya, mungkin ada teman-teman yang setuju, ada juga yang tidak setuju, ya silakan saja. Tetapi saya memahaminya demikian teman-teman. Ya, kalau misalnya tidak setuju ya silakan saja disampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi bila setuju pun juga silahkan dengan alasan-alasan yang beragam tentunya. Saya pikir itu sesuatu yang sangat lumrah sekali. Tapi ini alasan saya secara pribadi bahwa sudah saatnya gereja itu, umat Kristen ini, bahkan para hamba Tuhan kalau bisa berada di dalam untuk menyuarakan kebaikan, untuk menyuarakan kebenaran, mengapa tidak? Kalau bisa berada di dalam, mengapa harus memilih memaksakan diri berada di luar? Saya melihatnya seperti itu, karena justru kalau berada di dalam ini jauh lebih leluasa, jauh lebih punya akses, jauh lebih mudah untuk menyuarakan kebaikan bagi semua insan di bumi pertiwi ini. Saya tidak bicara untuk Kristen saja, tapi untuk semua ya, supaya bangsa ini, masyarakatnya benar-benar mengalami damai sejahtera, ya benar-benar mengalami kenyamanan dalam hal kebebasan beragama ataupun dalam hal apapun di bangsa ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan sebaik-baiknya dan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang luar biasa peduli terhadap ya yang dialami oleh warganya. Nah, ini kan penting sekali teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu diberikan tanggapan ataupun komentarnya di kolom komentar yang sudah tersedia, dan mari terus sama-sama menyuarakan hal ini agar pelarangan-pelarangan ibadah ini benar-benar mendapatkan atensi, dan bukan hanya atensi tapi juga ada tindakan-tindakan pencegahan di masa mendatang. Dan kita doakan juga semoga seperti yang dilakukan oleh Pak Pendeta David Hirson ini ya bisa memberikan dampak supaya pada akhirnya ya keadilan itu benar-benar ditegakkan.